Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar terus ya puasanya di bulan Ramadan ini. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis efisiensi faktor produksi usaha tani padi sawah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelumnya, kami merupakan kelompok 7 di mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Fawaz Alwisani dengan NIM 19032110074 dan anggota yang kedua yaitu saya sendiri Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 19032110086 dan anggota yang terakhir yaitu ada saudari Rindi Martakusuma dengan NIM 19032110016. Beras merupakan bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka permintaan beras akan semakin meningkat di tiap tahunnya. Pada Maret 2016 terjadi lonjakan konsumsi beras. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi pada Maret 2016 yaitu beras dengan sebesar 0,03%, yang diperkirakan terjadi peningkatan konsumsi terhadap beras. Berdasarkan uraian di atas, upaya peningkatan produktivitas melalui efisiensi produksi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian ini akan menganalisis peluang untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Langkat melalui efisiensi produksi usaha tani. Dalam penelitian ini, jumlah data yang digunakan yaitu sebanyak 60 data dengan jenis data yaitu cross-section. Sedangkan untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk variabel dependen atau Y-nya merupakan produksi padi sawah dan 4 variabel independen atau variabel X, yaitu X1 luas lahan, X2 penggunaan benih, X3 jumlah pestisida, dan X4 merupakan pupuk. Tabulasi data. Nah, tabulasi data ini dilakukan pada Microsoft Excel, di mana semua data yang digunakan diinputkan ke Microsoft Excel. Di sini, responden yang kami teliti berjumlah 60 responden dengan jenis data 1 tahun dan variabel dependen dan independen, di mana variabel dependen tersebut yaitu produksi, sedangkan variabel dependen terdapat 4 variabel dependen. 4 variabel independen yaitu luas lahan, penggunaan benih, pestisida cair, dan pupuk. Analisis data. Di sini, analisis data dilakukan menggunakan program Frontier atau analisis Frontier. Nah, setelah melakukan tabulasi data, maka selanjutnya menentukan variabel, di mana variabel independen yang merupakan variabel aslinya, dan karena menggunakan translove, maka parameternya menjadi 14. Sehingga pada data tersebut terdapat X1 sampai X4 yang merupakan data asli, kemudian X1 yaitu kode untuk X1 pangkat 2 dan seterusnya hingga X4 yang merupakan X4 pangkat 2. Nah, kemudian di situ terdapat X1, X2. Nah, X1, X2 tersebut merupakan data perkalian antara variabel 1 dengan variabel lainnya. Begitupun pada X1, X3 hingga X3, X4 yang merupakan perkalian dari variabel 1 dengan variabel lainnya. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu semua data pada Excel, baik data variabel dependen maupun independen, tersebut dilogkan kecuali data yang telah kita translogkan tadi. Nah, dengan cara sama dengan log, kemudian masukkan datanya dan di enter. Kemudian pada data selanjutnya yang dipangkatkan dengan cara 0 sama dengan 0,5 kali masukkan data yang dipangkatkan. Selanjutnya yaitu pada data yang dikalikan, seperti yang X1, X2 hingga X3, X4. Di situ X1, X2 yaitu variabel X1 dikalikan dengan variabel X2 hingga seterusnya, yaitu X3 dan X4, di mana X3 dikalikan dengan X4. Setelah data tersebut telah kita
lakukan, maka kita analisis menggunakan frontier, di mana semua data kita pindahkan terlebih dahulu ke file Excel yang baru dan kita save seperti cara frontier sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu setelah outputnya kita temukan, maka berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,136 lebih besar dari T tabel, yaitu T tabelnya 2,00 atau alfanya 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan atau X1 berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Sedangkan untuk variabel X1, X2, dan X4 tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak bisa dihitung nilai elastisitasnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwasannya dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang signifikan, yaitu X1 luas lahan. Nah, sehingga dalam menentukan elastisitas pada X1 yang merupakan luas lahan, yaitu dengan cara X1 sama dengan B1 ditambah B5 kali 0,5 log X1 plus B9 log X2 plus B10 log X3 plus B11 log X4, yang kemudian X1 sama dengan 7,66 plus 0,4 kali 0,5 kali 0,186 plus 0,59 kali 1,444 ditambah 0,06 kali 2,976 ditambah 0,29 kali 2,721 sehingga diperoleh hasil sebesar 9,443. Kita lanjut ke slide selanjutnya terkait persamaan fungsi produksi translog. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari saya, di sini kami menggunakan 4 variabel independen. Yang pertama adalah terkait luas lahan, yang kedua adalah terkait penggunaan benih, yang ketiga terkait jumlah pestisida, dan yang terakhir adalah terkait penggunaan pupuk. Nah, di sini akhirnya kita menggunakan 4 variabel dan kita mendapatkan 14 parameter, sehingga dapat dijadikan persamaan fungsi produksi translog seperti slide di atas. Y sama dengan B0 log C plus B1 log X1 plus B2 log X2 plus B3 log X3 plus B4 log X4 plus B5 dikali 0,5 log X1 kuadrat plus B6 dikali 0,5 log X2 kuadrat ditambah 0,5 log X3 kuadrat ditambah B8 0,5 log X4 kuadrat ditambah B9 log X1 dikali log X2 ditambah B10 log X1 dikali log X3 ditambah B11 log X1 dikali log 4 dan ditambah B12 log X2 dikali X3 ditambah B13 log X2 ditambah log X4 dan terakhir B14 log X3 dikali log X4. Itu persamaan fungsi produksi translog dari 4 variabel yang kita gunakan. Kita di sini lanjut ke interpretasi. Teman-teman bisa lihat di atas ada hasil interpretasi dari analisis data yang kita gunakan. Di situ ada kolom koefisien, ada standard error, dan ada terkait T rasio atau teman-teman ketahui itu T hitung. Dengan asumsi apabila nilai T hitungnya atau T rasionya lebih besar daripada T tabel. T tabel seperti yang teman saya jelaskan di awal presentasi, kita menggunakan taraf kesalahan 0,05 atau 5%. Nah, sehingga kita dapatkan T tabel sebesar 2. Nah, apabila T hitungnya lebih besar daripada 2 atau T tabel, maka dapat dikatakan variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kegiatan produksi. Kita lanjut ke interpretasi aja. Untuk variabel X1 di sini nilai T hitungnya sebesar 2,136. Nah, ini kan lebih besar daripada T tabel. Maka dapat dikatakan bahwa variabel luas lahan ini berpengaruh signifikan terhadap kegiatan produksi, baik penurunan maupun peningkatan produksi. Kita lihat contohnya lagi di X2 atau di variabel kedua. Di situ dapat dilihat nilai T hitungnya sebesar 1,931. Nah, itu kan lebih kecil daripada 2. Maka dapat dikatakan bahwa variabel penggunaan benih ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan produksi. Kita lanjut ke variabel ketiga dan keempat. Sama seperti variabel kedua, dengan nilai T hitung kurang dari T tabel, maka dapat dikatakan variabel jumlah pestisida dan variabel pupuk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan produksi. Nah, dari slide sebelumnya kita ketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap jumlah produksi itu variabel luas lahan atau variabel yang pertama, cuma satu. Nah, maka dari itu kita dapat analisis elastisitas dari variabel pertama.
seperti yang dijelaskan pada saudari saya di slide sebelumnya, kita dapatkan fungsi persamaan dari X1 yang sudah diturunkan dari fungsi persamaan translog dari variabel luas lahan. Sehingga didapatkan X1 sama dengan B1 ditambah B5 kali 0,5 log kali log X1 ditambah B9 log X2 ditambah B10 log X3 dan ditambah B11 log X4. Maka didapatkan hasil X1 sama dengan 9,443. Maka dapat dikatakan nilai elastisitas luas lahan itu sebesar 9,443. Nah, itu bermakna atau bermaksud bahwa apabila luas lahan atau variabel yang pertama itu ditambahkan sebesar 1%, maka produksi padi itu dapat ditingkatkan sebesar 9,443%. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yaitu luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk variabel X2, X3, dan X4 itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi.